kita merendah lah ya. Enggak Merendah gitu. untuk meroket, guys. Ya. Halo semuanya, selamat datang di podcast Property Podcast yang dipersembahkan oleh Promax. Apa itu podcast? Jadi podcast kita itu berisi seputar dunia properti, dari developer lah, agentnya, marketing, desain dalam, segala macam, dari harga. Jadi semuanya lengkap di podcast. Jadi kita kupas tuntas, terutama untuk properti yang di Batam. Jadi apa itu Promax? Promax itu real estate agency. Nah, kita mau dengar sedikit apa itu Promax karena ini adalah episode pertama, jadi kita masih perkenalan ya. Oke, ini dia rekan saya Pak Pandu. Oke, halo semuanya. Perkenalkan, nama saya Pandu Dinata Pramono. Saya selaku Prinsipal Promax Batam City. Hari ini saya akan memberikan beberapa informasi tentang Promax Batam City. Promax Batam City berada di Nagoya City Walk, ya, di lantai 2. Jadi sebetulnya sih kita lebih tepatnya di sebelah Buceri ya, dari tangga Buceri kita naik langsung di sebelah kirinya udah sampai. Ya, itu alamat kita. Jadi bagi teman-teman yang pengen tahu lebih lanjut keberadaan kita, langsung aja ke Nagoya City Walk. Jadi kita bisa mengupas sedikit, flashback sedikit. Promax tuh hadir di Batam tuh di tahun 2013 akhir. Jadi kebetulan Promax waktu itu ditunjuk sebagai lead agent di salah satu developer nasional. Nah, di saat itulah yang langsung join di Batam. Promax sendiri adalah salah satu agensi nasional ya yang berkantor pusat di Jakarta, yaitu Promax Indonesia, dan kita adalah salah satu cabangnya yang berada di Batam. Sebetulnya sih kegiatan-kegiatan apa saja yang kita lakukan, yaitu salah satunya yaitu kita adalah menjualkan produk-produk primary maupun produk-produk secondary. Produk-produk primary adalah produk-produk baru yang di-develop oleh developer-developer baik itu nasional maupun lokal. Kalau secondary adalah ya bagi teman-teman yang pengen menjual rumahnya atau menyewakan rumahnya, ya itu biasa kita menyebutkan sebagai produk secondary. Oh ya Pak, kan di setiap agensi itu yang saya lihat ya, selalu ada tempel Arebi gitu ya. Promax terdaftar di Arebi ya? Ya. Apa sih Arebi gitu loh? Teman-teman pasti mau tahu dong. Kalau kita ngomong soal Arebi ya, Arebi sendiri adalah Asosiasi Real Estate Broker Indonesia. Jadi sebenarnya sih di Batam itu kita biasa sebutnya DPD ya, DPD Arebi Kepri. Sebenarnya Arebi ini juga berpusat di Jakarta yang biasa kita sebut DPP Pusat. Ya, DPP Pusat Arebi itu berada di Jakarta. Promax sendiri kita terdaftar di Arebi. Kenapa kita menyebutkan terdaftar di Arebi? Karena yang namanya real estate itu sebenarnya sama aja ya, seperti notaris, mungkin kedokteran, atau beberapa bidang jasa biasanya kan ada satu lembaga asosiasi. Nah, termasuk juga di real estate agent kita juga ada lembaga asosiasi yang biasa kita sebutkan Arebi. Oh oke, berarti itu isi perkumpulan broker-broker lah ya, agensi-agensi. Dia bedanya kalau nggak terdaftar kenapa coba? Untuk sementara waktu sih jujur saya open sedikit. Yang terdaftar dan tidak terdaftar itu masih belum kelihatan signifikan perbedaan. Tapi yang jelas informasi-informasi yang berupa tentang properti itu jelasnya yang terdaftar pasti akan mendapatkan informasi yang lebih akurat. Salah satunya contoh seperti informasi sertifikasi LSP. Ya, jadi LSP adalah salah satu sertifikasi yang dikeluarkan oleh pemerintah yang dimana menyatakan seorang marketing itu udah legal dalam melakukan transaksi atau belum. Legal yang dimaksud itu begini, sebelum kita mendapatkan LSP biasanya kita kan harus mengadakan training. Ya, melakukan training tersebut tuh diajarkan bagaimana kita menghadapi konsumen, terus membantu konsumen, mencarikan solusi kepada konsumen, serta memberikan masukan-masukan atau cara penanganan kasus yang terjadi di lapangan. Ya, jadi seseorang yang udah mengikuti training, biasanya kita akan lanjutin ke training yang namanya LSP atau sertifikasi dari pemerintah ya. Jadi kalau misalnya udah ada sertifikatnya, biasanya sih masing-masing agent atau masing-masing marketing itu ada nomor sendiri lah, seperti nomor KTP gitu lah ibaratnya. Ya, itu udah dikatakan tersertifikasi. Oh, berarti seperti
sah di mata hukum, ya dong? Ya, kurang lebih begitu. Iya, berarti Ya, bukan asal jual lah ya kan? Ya seperti kita mungkin lebih awamnya seperti teman-teman kita yang bergerak di bidang asuransi ya. Biasanya kan ada namanya AAJI ya. Iya. Nah, jadi ada sertifikasi lah. Jadi itu ibaratnya udah ada standar sebagai marketing properti. Oh, berarti itu masuk ke ini ya, berarti para agent-agent yang di bawah agensi dong. Berarti mereka tersertifikasi, mengikuti pelatihan segala macam. Begitu juga dengan Promax lah pastinya, ya enggak? Saya waktu join aja juga ikut pelatihan ya oleh Pak Ongki, ya, itu trainer kita langsung dari Jakarta. Nah, di situ kita di training. Berarti orang yang masuk ke Promax itu enggak serta-merta langsung oke, lu bagi brosur jualan, enggak ya, tapi training dulu, di training oleh kantor dulu nih, kemudian baru kita daftarin ke pusat, begitu kan Pak Pandu? Kurang lebih sih begitu ya. Jadi marketing yang join di sini yang jelas otomatis harus mengikuti kegiatan training ya. Kenapa? Ya seperti tadi yang saya jelasin di awal, training itu adalah membantu seorang marketing yang ya namanya juga orang baru masuk pasti nggak ngerti apa-apa dong. Iya. Nah, mungkin sebagian yang udah masuk mungkin sebatas ngerti yang umum-umum saja. Nah, di training itulah kita mendalami apa itu sebetulnya real estate agent yang lebih dalam. Nah, dari situ nanti kita tinggal tunggu waktu diadakan oleh pemerintah kapan. Biasanya kita tunggu dari pusat ya, dari pusat kapan jadwal LSP-nya. Dari situ kan dari training kita udah mendapatkan sertifikasi itu. Dapat sertifikat dari internal atau sertifikat juga boleh didapat dari RAB, training RAB. Jadi training RAB ini juga sertifikatnya juga diakuin untuk proses lebih lanjut, yaitu menjadi sertifikasi yang dilakukan oleh pemerintah. Jadi ada step by stepnya sih. Iya, saya kemarin juga ikut trainingnya ya. Jadi kenapa sangat wajib ikut training itu? Karena ketika aku pertama masuk aja aku juga bingung nih hukumnya kayak gimana, pertama legalitasnya segala macam. Karena kalau lu nggak ikut training, yang kita jual itu properti loh, harga yang ratusan juta. Kita bukan jual kacang goreng, kita ini jual properti. Karena barang yang dipasarkan itu benar-benar mahal sih, ratusan juta gitu. Jadi itulah pentingnya sertifikasi training. Itulah pentingnya agency. Itulah kenapa saya join Promax, karena di training ya kan. Jadi untuk ngomongin soal agency marketing gini, tentu ada perekrutan dong, ya kan Pak? Ya, betul. Biasanya kita open selalu ya. Iya, kita selalu open sih. Segala umur. Terus pendidikan terakhir sebetulnya sih bukan patokan buat saya ya. Terutama maksudnya yang di Promax juga kita bukan sebuah patokan. Kenapa? Karena yang kita patok adalah fokus dan rajin. Ya, jadi sebenarnya sih karena ini adalah sebuah bisnis ya. Jadi teman-teman yang pengen join ke Promax, kita tuh menganggap kita adalah sebuah partner bisnis yang dimana tuh kita sama-sama menjalankan sebuah bisnis yang pendapatannya lumayan besar. Ya, dengan pengeluaran atau cost yang sangat kecil. Teman-teman cuman mengeluarkan pulsa dan bensin aja, kurang lebih saya rasa sih itu aja sih. Selain itu sih saya rasa sih nggak ada harus dikeluarin, karena dari Promax sendiri kita udah mendukung dari segi kantor, marketing toolsnya, terus bahkan trainingnya juga sekarang udah online dan biayanya sangat murah banget ya. Terus name tag atau nama itu udah kita siapin. Jadi rekrutmen tuh selalu kita open bagi teman-teman yang pengen mendapatkan penghasilan yang lebih. Iya, bawa badan aja lah istilahnya. Bawa badan kan? istilahnya. Sama niat berjualan Ya, sih. sebenarnya kita pegang sama komitmen aja sih. Iya, benar. Biasanya agent itu kan ada free agent ya kan, ada yang aktif gitu loh. Kayak saya pribadi, alasan saya join sih karena kita tuh bebas waktu. Kita nggak terikat. Saya bebas jualan properti mana aja. Dan kita nggak terikat waktu, kayak orang kan masuk jam 8 pulang jam 5, kita nggak harus. Yang penting kita kan pergi memasarkan, berjualan lah intinya, marketing. Nah, di situ kita bisa lihat kenapa banyak orang yang masuk ke properti jadi agent. Kadang bahkan tamatan S1 ya, saya tamatan S1. Nah, kadang ada yang tamatan paling SMP, SMA itu terjadi gitu loh.
bukan hanya di real estate kadang, bahkan teman-teman asuransi lah ya, karena saya pernah masuk asuransi, saya juga tahu intinya dia niat untuk berjualan gitu loh. Makanya walaupun mereka cuma tamatan sebatas SMP terbatas di pendidikan, tetap itulah gunanya mereka disertifikasi, ya kan? Walaupun tamatan oke, dia SMP, tapi dia ada sertifikat berjualan. Kalau dia mampu berjualan, kenapa tidak kan gitu? Betul. Makanya di sini benar-benar open banget sih. Ini kan kita ngomong Promax nih, rekrutan segala macam, jualan, legalitas. Tentu tidak terlepas dari pengalaman Promax yang sudah berapa lama ya di Batam ya? Udah kurang lama lebih ya? Promax tuh udah hampir 6 tahun ya. Nah, udah 6 tahun guys. Jadi udah 6 tahun seharusnya itu sudah menjadi waktu yang cukup untuk pengalaman dalam bidang properti di Batam ini. 6 tahun loh. Kalau ngomongin 6 tahun tentu udah ada prestasi-prestasi dong, ya kan? Ya sebetulnya sih kalau kita kan prestasi itu secara global ya. Maksudnya secara global yang dimaksud itu adalah kita diperlombakan secara nasional karena kita kurang lebih di seluruh Indonesia ada sekitar hampir 20 kantor cabang. Jadi semua marketing yang join di Indonesia manapun, di pelosok manapun, ya di Promax manapun itu berada, biasanya kita ada laporan. Jadi laporan tersebut tuh kita store ke Jakarta. Jadi di Jakarta tuh akan melakukan awarding ya. Award ini biasanya kita di Jakarta tuh dilakukan tuh 2 kali dalam setahun. Jadi kita bisa sebutnya per semester ya. Jadi mid-year award sama annual award. Nah, dari total penjualan sebenarnya sih kita bisa ngomong bukan hanya dari total penjualan, jadi dari total penjualan juga termasuk, terus dari komisi yang cair juga termasuk, dan juga dari total rekrutmen yang dilakukan. Dari itu semualah yang biasa sih Promax Indonesia tuh akan menilai apakah seseorang marketing itu masuk dalam kategori mana dan mendapatkan award sesuai dengan bidangnya, sesuai dengan kemampuannya. Iya. Kalau Promax Batam City sendiri kayaknya banyak prestasi juga kan? Oh, jadi Promax Batam City sendiri pernah mendapatkan ranking nomor 2 seluruh Promax yang ada di Indonesia. Oh, itu ranking nomor 2 tuh kumpulan dari aspek-aspek yang tadi lah ya? Ya, betul. Entah jualan kah, komisi segala Karena macam. kita kan hitung dari office ya. Iya. Itu kita nggak ngomongin ke marketingnya. Kalau marketingnya ya tergantung marketing sendiri lagi, beda lagi. Jadi ada masing-masing ada punya kategori masing-masing. Iya. Nah, berarti itu kan se-Indonesia nih Promax. Misalnya Promax lawan Promax lah ya. Iya. Tapi kalau Promax sendiri di Batam, saya kan ada lihat-lihat tuh pialanya kayaknya dari developer, kayaknya punya award juga ya dari developer ya? Sebetulnya sih ada award juga ya. Jadi penjualan kayak kemarin kita dapat top sales dari Ciputra. Kita pernah juga mendapatkan top sales dari Agung Podomoro Ocepa. Ya, kalau Ciputra kemarin kan Citra Plaza Nagoya proyeknya. Iya. Terus kita juga pernah mendapatkan top sales dari developer lokal ya dalam proyek Azur Bay. Terus ada juga ya beberapa lah. Sinarmas ya? Sinarmas juga top sales dari Sinarmas yang nama proyek Nuvasa Bay. Itu kita juga ambil 2 kali kalau nggak salah. 2 kali top sales. Top sales. Gila ya. Jadi itu sih pengalaman ya, maksudnya ya reward yang pernah Promax Batam City capai. Wah, bahkan Promax sendiri udah dipandang top lah oleh developer. Ya syukurnya lah ya, kita merendah lah ya. Merendah gitu. Untuk meroket guys. Ya biasa seperti itu, merendah untuk meroket. Nah, memang loh beneran itu udah di award oleh developer nasional, Ciputra, Agung Podomoro, Sinarmas, bahkan developer lokal. Jadi sudah enggak diragukan lagi. Makanya saya join gitu. Nah, kita sendiri kalau mau join sesuatu kita tentu lihat track recordnya dong, iya kan? Iya, betul. Nah, kalau track record udah pasti nih. Udah pernah award lah, udah berdiri 6 tahun. Dan Promax kedepannya visi misinya tentu masih banyak dong ya. Ya, sebetulnya sih kita Promax punya plan ya ke depannya itu sangat banyak. Ya, salah satunya adalah yang kita sekarang lagi lakukan yaitu podcast. Jadi kita ke depan akan memberikan informasi-informasi
seputaran properti di Batam. Bahkan one day kita bisa ya, semoga bisa melebihi tidak hanya di Batam, jadi bisa memberikan informasi-informasi mungkin Go nasional lah. Go nasional. Yoi. Ya, kira-kira sih ya begitulah ya plannya. Kalau visi dan misi sih ya seperti kita akan ikutin visi dan misi yang telah kita satukan dari pusat, yaitu menjadikan market leader ya yang ada di masing-masing wilayah atau masing-masing daerah. Market leader ya, berarti di atas agensi lain ya, top ya, nggak top kali lah, top 3 pun boleh lah ya, merendah untuk meroket. Jadi semua yang nonton harap ngerti ya, itu merendah untuk meroket. Memang dunia pemasaran itu seperti itu. Jadi kita tuh berlomba-lomba untuk jadi yang terbaik, tapi dalam kategori yang baik gitu loh, dalam jalur yang benar. Kedepannya kita akan membuat konten-konten yang lebih bermanfaat lagi untuk semuanya seputar properti. Jadi dunia properti itu sangat luas, mungkin dari project, mungkin dari desain interior, mungkin dari hukumnya. Jadi terutama hukumnya. Jadi hukum di Indonesia itu kan beda-beda tuh, setiap kota. Kayak Batam itu free trade zone dan kawasan ekonomi khusus. Jadi ada peraturannya berbeda dengan kota lain. Nah, di sini kita akan kupas tuntas semuanya. Jadi hanya di podcast Property Podcast yang dipersembahkan oleh Promax Batam City. So, di-subscribe, di-like, di-share. Jadi biar semuanya tahu, jangan buta soal properti karena semua harus punya rumah. See you in the next video.